Analisis lingkungan internal adalah proses untuk mengevaluasi faktor-faktor yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Tujuan utama analisis ini untuk mengetahui kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang dimiliki perusahaan, agar dapat dimanfaatkan atau diperbagi dalam rangka menyusun strategi yang tepat. Unsur-unsur lingkungan internal yang dianalisis, yang pertama sumber daya manusia atau SDM. Hal ini terlihat pada kemampuan, kompetensi, motivasi, dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Apakah karyawan memiliki keterampilan yang sesuai? Yang kedua, keuangan atau financial resources. Kondisi keuangan perusahaan, likuiditas, arus kas, akses terhadap pembiayaan. Yang ketiga, produksi dan operasi, yaitu dalam hal kapasitas produksi, kualitas produksi, teknologi yang digunakan, dan efisiensi operasional. Yang keempat, pemasaran atau marketing dalam hal strategi promosi, kekuatan merek, jaringan distribusi, loyalitas pelanggan. Yang kelima, manajemen dan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, efektivitas manajerial. Yang keenam, sistem informasi dan teknologi, infrastruktur digital, sistem informasi manajemen, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh, budaya organisasi, nilai-nilai, norma, dan perilaku kolektif yang berkembang di dalam perusahaan. Tujuan analisis lingkungan internal: mengetahui kapabilitas inti atau core kompetensi perusahaan. Ini adalah kemampuan untuk atau kemampuan unik perusahaan yang sulit ditiru pesaing, seperti teknologi khusus, SDM unggul, atau proses kerja efisien yang memberi nilai lebih pada pelanggan. Mengidentifikasi faktor-faktor unggulan yang dapat menjadi keunggulan bersaing. Faktor-faktor seperti kualitas produk, inovasi, layanan pelanggan, dan efisiensi biaya bisa menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan dari pesaing. Menyusun strategi berdasarkan kondisi internal yang realistis. Strategi harus dirancang dengan mempertimbangkan kekuatan dan keterbatasan internal agar dapat diterapkan secara efektif dan tidak melampaui kemampuan perusahaan. Menyadari keterbatasan internal agar bisa melakukan perbaikan. Dengan mengenali kelemahan internal seperti keterbatasan dana, sumber daya manusia kurang terlatih, atau proses lambat, perusahaan bisa menetapkan prioritas untuk perbaikan yang berkelanjutan. Alat bantu analisis lingkungan internal: analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, untuk menggabungkan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal. SWOT adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk memahami kondisi internal dan eksternal suatu organisasi atau bisnis. SWOT merupakan singkatan dari S, strength, yaitu kekuatan, faktor internal yang menjadi unggulan perusahaan seperti kualitas produk, SDM unggul, teknologi canggih, atau reputasi yang baik. W atau weakness,
kelemahan. Faktor internal yang menjadi kendala atau kelemahan seperti keterbatasan dana, manajemen kurang efektif, atau fasilitas produksi yang usang. O. Opportunity, peluang. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan seperti tren pasar baru, regulasi yang mendukung, atau kemajuan teknologi. T. Threat, ancaman. Faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja seperti persaingan ketat, perubahan selera konsumen, atau krisis ekonomi. Alat berikutnya adalah value chain analysis atau analisis rantai nilai. Menurut Michael Porter, adalah alat untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas-aktivitas dalam perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan keunggulan kompetitif. Analisis ini membagi aktivitas perusahaan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, aktivitas utama atau primary activity, langsung berkaitan dengan penciptaan produk atau jasa dan pengantaran ke pelanggan. Inbound logistik, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku. Operation, proses produksi barang atau jasa. Outbound logistik, pengiriman produk jadi ke pelanggan. Marketing dan sales, aktivitas promosi, harga, distribusi, dan penjualan. Services, dukungan purna jual, pemeliharaan, dan pelayanan. Yang kedua, aktivitas pendukung atau support activities, mendukung aktivitas utama agar berjalan efektif. Firm infrastructure atau struktur organisasi, perencanaan, manajemen, keuangan, dan hukum. Human resources management, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Teknologi development, inovasi, research and development, dan sistem informasi. Procurement, proses pengadaan bahan, peralatan, dan layanan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi di mana perusahaan bisa menambahkan nilai lebih tinggi atau mengurangi biaya agar lebih kompetitif di pasar. Alat bantu berikutnya adalah VRIO framework atau Value Rarity Imitability Organization. VRIO framework adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya atau kapabilitas suatu organisasi dalam rangka menentukan apakah sumber daya tersebut bisa menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. VRIO merupakan singkatan dari 4 kriteria utama. Value atau nilai, apakah sumber daya tersebut memberikan nilai bagi pelanggan atau membantu perusahaan merespon peluang dan ancaman. Jika ya, maka sumber daya tersebut bernilai dan dapat menciptakan keunggulan. Rarity atau kelangkaan, apakah sumber daya ini langka atau dimiliki oleh sedikit pesaing. Jika ya, maka perusahaan bisa mendapatkan keunggulan bersaing sementara. Imitability atau sukar ditiru, apakah sumber daya sulit ditiru oleh pesaing karena faktor sejarah, budaya, atau kompleksitas. Jika ya, maka sumber daya tersebut memberikan keunggulan bersaing jangka panjang.
Yang keempat, organisasian atau terorganisir. Apakah perusahaan telah mengorganisasi sumber daya ini dengan baik, seperti struktur, sistem, budaya, untuk mendukung eksploitasi keunggulan tersebut. Jika ya, maka perusahaan dapat mengkonversi keunggulan potensial menjadi keunggulan nyata dan berkelanjutan.